kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah siang, cuaca panas, rada tegang. Maka kalau bapak-bapak di dalam, jawab salamnya di hati. Makanya nggak kedengeran kalau ibu-ibu kencang. Karena situasinya panas, biasanya tegang. Ya Pak ya? Nah, biasanya kalau yang tegang-tegang ibu suka. Nah, pada ketawa. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Haji Saruni. Beliau sersan, mukanya serius tapi santai, orangnya tegas, lurus. Nah tadi makanya udah main bongkar-bongkar. Ya, yang saya hormati para tokoh masyarakat, ada Pak RW. Pak RW-nya hadir nggak Bu? Ada adik Bu hadir. Pak RT ada, alhamdulillah. Nah, RT yang begitu kalau belum mati jangan dulu dikubur Bu ya. Tokoh masyarakat, orang tua kami Bapak Haji Santoso, kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu. Yang saya hormati para tokoh pemuda, Ketua Karang Taruna, dan para alim ulama, para kiai. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menyaksikan tasyakuran dan peresmian gedung Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Nurul Hikmah Dadap. Dan tak lupa kepada pendiri yayasan Bapak Sugianto. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan hariban baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku pengikut yang senantiasa taat menjalankan sunat-sunatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada hari ini itu sebenarnya jauh-jauh hari nih Pak Ending Suryadi sudah pesan, Pak Ketua mohon waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Sebenarnya acara hari ini tuh cukup lumayan padat tuh dari hari kemarin. Harusnya dari Serpong langsung buru-buru Pak Ending sudah WA. Alhamdulillah, karena Pak Ending sudah mohon-mohon, akhirnya saya hadir. Saya nggak mau sendiri. Kenapa? Karena memang saya harus ngajak istri saya. Kadang-kadang suka diomelin, lain kali ngajak saya kenapa? Takut.
apalagi wilayah Dadap tadi kan. Wilayah Dadap dulu 2004 saya asal udah mampir. Jadi sekarang mah udah karena ada istri kan jadi nggak tahan godaan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih tentunya yang tak terhingga, karena perlu kita pahami dan perlu kita maklumi bersama bahwa di situasi yang sekarang serba modern, kemudian pergaulan bebas di mana-mana, sementara selama 2 tahun lebih pandemi COVID ini menghantui kita, mau kumpul-kumpul juga rada susah, kemudian kita mau ngadain acara ketemuan juga rada sulit, karena memang bukan pemerintah yang sengaja menyulitkan, tapi karena kondisi yang memang harus kita lakukan. Maka bagaimana upaya agar pemerintah bisa menyelamatkan masyarakat dari musibah dan wabah COVID-19 ini, perlu melakukan upaya-upaya. Salah satu diantaranya adalah menghentikan sementara waktu kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM. Nah, kemarin ada 1 bulan yang lalu pemerintah sudah memberikan kelonggaran, asal dengan satu catatan, masyarakat sudah semuanya mendapatkan vaksin. Nah, maka sudah vaksin apa belum? Nah, ada vaksin pertama sudah, kedua, ketiga, itu. Nah, kalau yang ketiga ini kan lumayan, karena justru yang ketiga ini adalah sebagai kekebalan yang terakhir. Nah, nanti Pak Lurah, jadi tolong kerahkan pasukannya untuk memvaksin ibu-ibu nih, vaksin yang ketiga, booster. Karena itu salah satu, karena ini sekarang kita lagi waspada lagi, jangan sampai nanti ada virus yang baru lagi. Nanti virus yang baru, wah, tapi kan kalau sudah pada divaksin yang ketiga, insya Allah mudah-mudahan kekebalan tubuh kita insya Allah bertambah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tadi saya ucapkan terima kasih karena dengan ide dan gagasan Yayasan Mutiara Nurul Hikmah berada dan berdiri di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Nah, untuk apa? Karena lihat sekarang Bu, di perjalanan tadi begitu saya lihat ada anak-anak ABG, perempuan bisa naik mobil, waduh, nyetop mobil, naik bareng sama lelaki yang nggak tahu itu anak siapa. Ada anak ibu di sini ada? Nggak ada. Iya, jangan sampai. Nah, kenapa mereka begitu? Karena tadi perhatian orang tua luput. Apalagi sekarang, begitu 2 tahun terakhir ini orang tua begitu kurang mengendalikan, termasuk saya. Kenapa? Karena tadi kita lepas di masa pandemi COVID-19 ini, anak kita nggak sekolah, betul nggak? Anak kita nggak belajar, nggak ke sekolahan, nggak ketemu dengan guru, nggak ketemu dengan kiai, nggak ketemu dengan ustadz. Tapi di sisi lain tadi dianggap bahwa ini adalah libur sehingga lepas semuanya. Bahkan ada kejadian yang kelas 6 lupa baca Al-Quran, yang kelas 1 lupa baca Al-Quran. Lupa maksudnya sudah nggak hafal huruf lagi, sehingga tadi nggak bisa ngaji lagi. Nah, ini maka ketika berdirinya Yayasan Pendidikan Mutiara Nurul Hikmah ini adalah salah satu mewujudkan visi misi pemerintah daerah, yaitu masyarakat Kabupaten Tangerang biar cerdas. Nggak cukup cerdas, maka biar punya wawasan, biar punya hiroh agama yang kuat, maka dibentengi dengan religius. Bu, religius, visi misi Pak Bupati, kepala daerah yang pertama adalah religius. Apa itu religius? Biar masyarakat ini yang ada di Kabupaten Tangerang bisa bertingkah laku
bisa berbuat segala sesuatu itu berdasarkan agama. Agama apa? Agama apa saja, termasuk kita yang muslim, maka menganut dan keyakinan bagaimana kita berperilaku menurut agama kita. Prihatin. Nah, tadi tuh di jalan lihat anak-anak remaja sekarang sudah kehilangan kendali. Kenapa? Ada yang salah? Ada. Apa itu? Pendidikan yang kurang. Maka hadirnya Yayasan Pendidikan Mutiara Nurul Hikmah ini adalah satu solusi yang tepat dan pas. Maka terima kasih buat Pak Sugianto. Mohon aplaus buat beliau. Nah, kenapa? Karena tadi sudah minimnya pendidikan, sudah minimnya pengetahuan, sehingga tadi anak-anak tidak terkontrol. Orang ngejarnya, wah biar anaknya pinter, nggak cukup pinter, banyak orang pinter tapi nggak benar, betul? Iya, biar nanti anak kita biar jadi orang yang menjadi orang yang sukses, nggak cukup pinter, tapi kalau pinter nggak bener, maaf, maka perlu ditumbuh kembangkan religius yang mantap dalam hatinya. Mulai kapan? Mulai sejak dini, Bu. Kenalkan anak-anak kita dengan Allah, kenalkan anak-anak kita dengan agama, kenalkan anak-anak kita dengan perbuatan baik, dengan akhlakul karimah. Insya Allah begitu tumbuh remaja, dewasa, dia tidak akan lupa sama orang tua. Betul? Itu makanya udah kadang-kadang kita suka, waduh anak saya mau pingin masuk ke SMA negeri, pingin masuk ke SMP negeri. Jangan salah, di Kabupaten Tangerang visi misi yang pertama adalah religius. Maka begitu masuk wajib bisa baca tulis Al-Quran. Tuh luar biasa. Kenapa? Karena tadi sejak dini harus dikenalkan dengan Tuhan, harus dikenalkan dengan Allah, harus tahu baca tulis Al-Quran. Maka Nurul Hikmah ini menjadi solusi yang pas dan tepat. Maka mesti harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Bikauli alhamdulillah. Nggak cukup dengan alhamdulillah, yuk sampaikan dan ajak sama yang lain. Bu, kalau anak pengen tahu, kalau anak pengen pinter, kalau anak pengen bener, yuk nih masih dekat ada Nurul Hikmah, ada di Dadap. Ayo anak-anak aja. Kenapa? Kalau kita bentengin dengan akhlak yang baik, kalau kita bentengin dengan agama yang kuat, enggak tuh, walaupun sini nggak bakalan tergoda. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Kalaupun tadi mau lewat, mau hiburan sebanyak apapun, kalau hiroh islaminya dididik dari sekarang, insya Allah nggak akan tergoda. Maka tadi menempatkan visi misi yang pertama adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Tangerang punya pengetahuan, punya kekuatan religi yang kuat, sehingga tadi apapun itu bentuk hiburan, apapun itu bentuk maksiat, kalau kita kuat, insya Allah tidak akan tergoda dengan hal-hal yang begitu. Maka walaupun mau didiriin nih, mau didiriin banyak mamanya, kalau kitanya kuat, insya Allah. Maka tadi Bu, sekarang prihatin, masjid bagus, jamaah subuh kosong, yang azan aki-aki, bener nggak? Jamaahnya sendiri, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imamin. Iya, begitu Johor sama betul. Asar nggak ada tuh anak-anak remaja yang azan aki-aki lagi, aki-aki lagi. Udah yang azan dia, yang qomat dia, imamin dia lagi. Jarang anak-anak muda sekarang. Kenapa? Karena tadi hirohnya tadi. Maka kalau sudah dihadapkan dengan hal yang begitu tadi, maka pendidikan sejak dini mungkin. Pendidikan sejak dini, TK, SD ini penting. Kenalkan anak-anak kita dengan agama, kenalkan anak-anak kita dengan akhlak, kenalkan anak-anak kita dengan Allah, insya Allah. Maka sekarang memprihatinkan sekali. Nah, makanya bersyukurlah bagi warga Dadap, Cengin katanya mau diganti, sebenarnya yang penting tadi, yang penting bagaimana kita bisa memagari anak-anak kita dengan pendidikan agama yang kuat. Nah, mumpung masih ada, sekarang ayo rame-rame daftarkan anak-anak kita. Jangan cuma bisa nulis doang,
Jangan cuma bisa baca doang, tapi bagaimana kita kenalkan itu dengan akhlakul karimah, bagaimana kita kenalkan dengan Allah, bagaimana kita tanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita. Insya Allah, mau sehebat apapun cobaan, mau sehebat apapun maksiat di depan kita, kalau anak-anak kita kuat, insya Allah tidak akan tergoda. Nah, balik bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi tadi dengan hadirnya Pak Lurah ke sini adalah mewakili bagaimana pemerintah daerah mendukung penuh terhadap upaya-upaya masyarakat yang performen, tahu performen, yang punya inovasi. Ini adalah bagian inovasi. Kalau kita berkoar-koar, tutup, itu maksiat, nggak cukup sampai situ. Tapi bagaimana kita melakukan tutup di sana, tapi kita didik anak-anak kita, insya Allah tumbuh dewasa dia tidak akan tergoda yang kayak begitu. Maka hadirnya Pak Lurah di sini adalah mewakili pemerintah daerah, bagaimana mendukung penuh agar masyarakat Kabupaten Tangerang ini punya pemahaman religius, punya kecerdasan yang pas, punya kesejahteraan yang pas buat masyarakat. Maka ini akan berkaitan. Kalau masyarakatnya sudah punya beragama dengan baik, maka dia akan tumbuh kembang kesadaran untuk menuntut ilmu dengan baik, maka akan menjadi masyarakat yang cerdas. Kalau masyarakatnya sudah tumbuh kembang religius yang baik dan cerdas, maka akan muncullah kesejahteraan. Maka dengan kesejahteraan itulah maka akan terciptalah keamanan dan kedamaian. Maka udahlah, gak usah ribet-ribet sekarang, gak usah ribet-ribet. Ini masyarakat, pemerintah daerah sudah hadir, jadi jangan suka dijelek-jelekin mulu lah gitu kan. Termasuk Pak Bupati sebagaimana upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan berbagai macam program melalui visi misinya itu tadi. Insya Allah mudah-mudahan dengan diresmikannya Yayasan Pendidikan Mutiara Nurul Hikmah ini akan membawa manfaat buat kita dan bekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan agama yang bagus, bekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan umum yang bagus, sehingga tadi antara keimanan, antara teknologi, antara kepintaran dan kebenaran nanti akan menjadi sebuah keseimbangan. Itu saja dari saya, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sugianto atas nama DPRD dan selaku bagian dari pemerintahan daerah. Berterima kasih. Seandainya banyak orang yang berinisiasi untuk terus melakukan upaya bagaimana agar masyarakat Kabupaten Tangerang ini religius dan cerdas, insya Allah nanti akan tumbuh masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, yang kami hormati Bapak Camat Kosambi yang masih dalam acara menemani Ibu Camat dalam giat PKK, yang kami hormati Bapak Lurah Dadap, Bapak Haji Saduli Estos, yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami muliakan pendiri Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Nurul Hikmah Dadap, Bapak Sugianto SHMH beserta keluarga. Yang kami hormati orang tua kami tercinta Ibunda Hajah Sutihat, Bapak Guru Santoso, juga guru kami Bapak Ustadz Numan Khudori selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amin Dadap, Bapak Ustadz Sobri, juga Bapak tokoh masyarakat, Bapak Haji Misbah, ada Bapak Sujai selaku Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kabupaten Tangerang, alhamdulillah sudah hadir. Juga kepada para tokoh masyarakat yang lainnya, ada Bapak Alwi, Bapak Haji Abu Intan, Bapak ETH Kahar, juga Bapak Hanafi selaku Ketua FBR Kecamatan Kosambi,
para ketua RW, ketua RW 01, 02, 03 beserta para ketua RT yang ada di Kampung Baru, juga para ketua DKM Masjid Nurul Amin, Masjid Nurul Ummah beserta Majelis Taklim Kaum Ibu Asyifa Al-Watoniyah juga Nurul Ummah, serta para pemuda, para pemudi, para bapak-bapak dan ibu-ibu warga sekitar Kampung Baru yang alhamdulillah hadir pada acara di siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketinggalan pula para senior kami, para kakanda-kakanda kami dari media, terutama kakanda Faisal Zulmi dari media Tangerang Utara News, juga teman-teman media yang lainnya yang meliput di kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum saya berbicara panjang lebar, izinkan saya selaku warga Kampung Baru, mari kita bersama mengirimkan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kami, sesepuh kami, yaitu Bapak RW Embing yang saat ini terbaring sakit. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah kita ini, segala penyakit yang diderita oleh Bapak RW Embing segera disembuhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sehat dan normal seperti semula. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ketinggalan pula kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada perwakilan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Bapak Ustadz Wahyudin SPD MPD, juga alhamdulillah perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Maun SPD MPD, sekaligus sebagai pengawas dan penilik TK dan SD sekecamatan Kosambi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para warga undangan yang kami hormati, berangkat dari sebuah kepedulian dari seorang sosok dermawan dan baik hati yang bernama Bapak Sugianto SHMH, ketika melihat kondisi anak-anak yang tinggal di Kampung Baru, terutama anak-anak usia dini, sangat memprihatinkan di Kampung Baru kita ini. Karenanya Bapak Sugianto SHMH berniat dan mendirikan sebuah bangunan Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Nurul Hikmah Dadap. Berangkat dari sebuah kepedulian seorang Bapak Sugianto SHMH, maka didirikanlah bangunan ini yang bernama Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Nurul Hikmah Dadap. Mengapa yang diambil adalah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu, bukan TK yang lain? Karena Bapak Sugianto SHMH ingin agar anak-anak di Kampung Baru ini yang masih berusia dini 4-6 tahun mengerti tentang agama. Karenanya dinamakannya TKIT, Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Nurul Hikmah. Kenapa namanya yayasannya Mutiara Nurul Hikmah Dadap? Ada kata dadap di dalam akte notaris tersebut. Karena Bapak Sugianto ingin berusaha agar kesan dadap yang dulunya tempat remang-remang, yang dulunya tempat prostitusi, sedikit demi sedikit hilang. Dan kami mohon kepada warga Kampung Baru, ketika menyebut nama kampung kita, jangan lagi menggunakan nama kata cengin. Cukup Kampung Baru atau Jalan Pantai Dadap. Kita buang nama cengin, kita perbaiki, kita perbaharui, kita harumkan nama Kampung Baru ini minimal dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Nurul Hikmah Dadap. Nah,
Berapa pendaftarannya? Hanya 500.000. Dapat 3 seragam, dapat buku. Berapa sebulannya? Hanya 50.000. Dan bagi anak yatim, bagi anak yatim itu gratis, full semua, gratis, ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Sugianto SHMH. Meskipun yayasan milik Pak Sugianto, tapi tetap Pak Sugianto membayar kepada guru, kepada kepala sekolah. Jadi gratisnya anak yatim itu dibayar oleh Bapak Sugianto. Terima kasih Bu ya, terima kasih. Juga di TKIT ini program unggulannya adalah agar anak-anak sesuai dengan misi kita, misi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hikmah Dadap adalah membentuk insan yang beriman, berilmu, berakhlakul karimah. Itu target Pak Sugianto, agar anak-anak usia dini 4-6 tahun bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa hafal bacaan surat-surat pendek, bisa mengerti agama. Ketika sejak dini sudah ditanamkan nilai-nilai agama, insya Allah ketika dewasa akan jalannya lurus. Setelah lulus dari TKIT, silakan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Amin. Di situ ada madrasah, di situ ada sanawiyah. Dan alhamdulillah berkat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, sudah 3 lokal, 3 ruang kelas yang dibangun oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amin Dadap. Terima kasih Pak Ketua. Artinya apa? Seperti Bapak Ketua Haji Khalid Ismail selaku Ketua Dewan. Betul dia Ketua Dewan, betul dia nomor orang 1 di anggota legislatif. Tapi karena lulusannya, jebolannya pondok pesantren, mengerti tentang agama, sehingga kebijakannya, keputusannya tetap mengutamakan perkembangan dan kemajuan agama Islam di Kabupaten Tangerang. Karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo yang punya anak usia 4-6 tahun, ayo sekolah. Masukkan ke PAUD Mutiara Nurul Hikmah Dadap, masukkan ke TKIT. Dan setiap minggunya itu akan diberi susu. Setiap siswa, murid yang sekolah di TK Mutiara Nurul Hikmah Dadap ini setiap minggunya akan diberikan susu. Agar apa? Meningkatkan IQ si anak, agar anak itu lekas pintar, dan itu gratis. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekedar sekapur sirih dari kami pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Nurul Hikmah Dadap. Mohon izin dan restu dari semua warga bahwasannya alhamdulillah pada hari ini Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Nurul Hikmah Dadap dinyatakan resmi, nanti akan diresmikan oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada Bapak Haji Ma'un, juga Bapak Wahyudin selaku Kemenak dan Dinas Pendidikan, tolong disampaikan kepada pimpinan di atasnya bahwasannya di Dadap Kampung Baru berdiri TKIT, dan satu-satunya di Kecamatan Kosambi ada TKIT, dan ini merupakan yang pertama kali di Kecamatan Kosambi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mantap tuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri walin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Yang terhormat Bapak Haji Khalid, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi PDI Perjuangan, dan Ibu, hadir juga Ibu Suci ya, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kosambi, yang mana seharusnya acara ini dihadiri oleh beliau, namun beliau berhalangan hadir, ada acara PKK di Kecamatan Kosambi. Dan yang terhormat Ketua Yayasan Mutiara Nurul Hikmah, yaitu Bapak Sugianto dan Ibu. Yang terhormat Ketua Yayasan yang sebenarnya tadi pendiri ya, Ketua Yayasan Mutiara Nurul Hikmah, yaitu Bapak Ending, mungkin yang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Kampung Baru Dadap ini. Yang terhormat para tokoh masyarakat, para ustadz, para guru, para pendidik baik dari kabupaten dan para pendidik di Kampung Baru Dadap ini, dan para ibu-ibu sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ketua RT, Ketua RW 01, 02 dan 03 dan para RT-nya. Ya alhamdulillah di mata saya para RW-nya belum kelihatan nih ya, dan Ibu RW dan Ibu RT-nya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai hari ini atau detik ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tasyakuran dan peresmian Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Nurul Hikmah di Kelurahan Dadap ini, khususnya di Kampung Baru Dadap. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah hadir dalam acara ini, dan saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Bapak Sugianto, Bapak Ending, dan para tim pengajar di Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Nurul Hikmah ini. Dan mudah-mudahan adanya Yayasan Pendidikan Islam ini bisa membantu untuk masyarakat, khususnya anak-anak kita, bisa dibina dan bisa dididik di Yayasan Mutiara Nurul Islam ini. Tadi beberapa Ending sudah membahas bahwa sangat prihatin dengan anak-anak yang ada di Kampung Baru Dadap ini, dan beliau juga mengatakan bahwa dulunya ngetopnya ini adalah cengin. Jadi pengertian masuk dulu itu cengin itu goceng masuk ya Bu. Jadi identik dengan kata-kata cengin. Makanya saya juga setuju kalau nama cengin itu sudah ditiadakan lagi dan kita ganti namanya Kampung Baru Dadap ya Pak Ending. Ya, makanya kalau kita merubah itu, di sini juga saya menghimbau kepada masyarakat harus ada perubahan, karena kita image cengin itu kalau kita mau berubah harus berubah, kalaupun enggak maksimal, tapi kita berusaha untuk maksimal agar berubah nama itu juga maksimal dengan lingkungannya. Karena saya lihat di Kampung Baru Dadap ini, mohon maaf, masih banyak adanya narkoba, masih banyak adanya tempat mesum. Pertama saya datang ke Dadap ini, itu saya bongkar di Jembatan Cinta. Itu yang namanya Jembatan Cinta siapa itu Bu? Hah? Karang Taruna kayaknya ya. Nah itu saya bongkar, saya pernah pasangin lampu itu Pak Dewan, itu 8 lampu, itu hari, 2 hari, 3 hari itu lampu hilang semua.
Makanya kalau saya kerja sendiri untuk memberantas maksiat itu tidak bisa. Makanya saya mohon kepada ibu-ibu, kalau bisa rekrut para RW RT-nya, ibu dijadwalkan piket di jembatan cinta itu. Ibu nggak usah argumen. Jadi ada 10 orang bawa hadroh, ya udah, ya itu apa, pakai hadroh aja, salawatan aja, ya Nabi, dia nggak bakal ada gitu, ya. Iya, jam 11 enggak, saya yakin itu bisa itu. Yang coba kalau nanti ada yang minta, bilang lurahnya yang minta gitu. Kita minimal untuk mengurangi maksiat. Terus di sini juga tempat-tempat kos, saya juga menghimbau kepada RW-nya, coba buat teguran, tempat kosnya itu hanya untuk penginapan orang pekerja yang bayar sebulan sekali. Kan kalau saya lihat di sini tempat kosnya itu per jam berapa penting? Kali kalian taruh yang tahu berapa per malam per jamnya? Ya kita kan kalau hitungan per jam kan berprasangkanya negatif. Ya, makanya itu harus kita berantas semua. Mendukung nggak ibu-ibu nih? Iya, kalau mendukung tempat-tempat kosnya itu, kalau bisa, ini saya setuju, ini tempat mesum juga dulunya nih, setahu saya. Karena saya tahunya di Dadap Kampung Baru ini adalah kampung yang ramah, Bu. Saya kalau naik motor, naik mobil pasti disuruh mampir. Ya termasuk nih tempat yang ini nih, yang Pak Sugianto nih jadi pendiri yayasan ini ya, salah satunya menjadi saksi bisu untuk tahun-tahun yang lalu. Kalau ibu kenal, tahun 2016 itu saya kepala Trantip di Kecamatan Kosambi. Jadi saya tahu persis daerah ini. Makanya kalau kita bersama, yuk kita kurangin maksiat di Kampung Baru ini. Coba ibu pikirkan. Kalau kita mendengarkan ceramah ustadz atau kiai, Panding juga pernah bicara. Kalau satu maksiat itu suenya 40 orang. Kalau saya lihat di Dadap ini lebih dari 50 orang. Coba ibu tinggal hitung berapa suenya itu. Makanya kalau terjadi rob segala macam, itulah efeknya. Iya, ibu tinggal hitung, coba denger nggak? Kalau satu maksiat aja 40, lah kalau 50 sampai 70 ibu bisa ngitung berapa suenya. Makanya untuk menghilangkan itu, yuk kita sama-sama berantas yang maksiat-maksiat itu. Kalau bisa di tempat kos-kosan, kan ada kosan di sini 67, 77. Di sampingnya kalau malam kalau bisa ada tanah kosong, bikinin majelis zikir. Kita zikir di situ. Jadi kan orang juga mau bawa pasangannya, lihat ada zikir nggak jadi pulang. Kalau kita melakukan kekerasan itu pasti disalahkan. Pemerintah yang mau keluar pasti disalahkan. Tapi kalau ibu-ibu, saya yakin. Kalau bapak-bapak nggak usah, kadang-kadang minta bagian, Bu. Ya, makanya saya minta ibu-ibu, coba mulai kapan mau dicengin itu kita kawal. Dijadwalin aja berapa orang di situ. Nggak usah argumen, ibu nongkrong aja, orang nggak berani nongkrong. Saya yakin itu. Makanya kita mendidik harus ada keseimbangan. Nanti anak-anak kita mau jadi apa kalau tontonan seperti itu, Bu? Makanya saya sangat setuju dan saya mengapresiasi adanya pendidikan Islam di Kampung Baru Dadap ini. Kalau saya siap gedung dan saya tegas. Siapa yang ini yang bilang aja lurah gitu. Jangan dibilang suruh siapa-siapa. Siapa yang nyuruh ada nongkrong di jembatan ibu-ibu, bilang lurahnya gitu aja. Kayaknya ibunya kayaknya mendukung nih, sepi bener sih. Takut, Bu? Enggak usah takut. Bapak-bapak nggak bakal berani sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu berani sama bapak, ya. Nanti Ibu Suci kali itu yang pimpin tuh. Ya, mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Nanti ada dari Pak Holid karena juga waktunya udah siang. Dan kita juga banyak terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD kita, Bapak Holid, yang banyak telah membantu pembangunan khususnya yang ada di lingkungan kita. Dan kita juga harus mengerti untuk kedepannya seperti apa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Seharusnya banyak karena waktunya. Sekali lagi mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.